Thumma qala al-musannifu al-hukmu tsani. Ma hiya al-khamru wa hal hiya ismun li kulli muskir. Ini juga terjadi ikhtilaf ulama dalam definisi khamr sendiri, di mana khamr kita sepakati bahwasanya khamr itu haram. Tapi apa itu khamr? Apa definisi yang tepat untuk khamr sendiri? Apakah semua minuman keras itu dikatakan khamr? Walaupun tidak dari perasan anggur, apakah khamr hanya dikhususkan pada perasan anggur atau umum pada semua minuman yang memabukkan? Ini terjadi ikhtilaf di sini. Wa hal hiya ismun li kulli muskirin. Apakah khamr adalah nama pada semua cairan yang memabukkan? Ikhtalafal ulama fi ta'rifil khamri mahi. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan khamr. Apa hakikat dari khamr? Faqala Abu Hanifah, al-khamru, yang dimaksud dengan khamr adalah asyarabul muskir, adalah minuman yang memabukkan, di mana minuman tersebut dibuat min asiril inabi faqat, hanya dibuat dari perasan anggur saja. Jadi misalkan beda minuman ikebai dari korma memabuk, berarti bani khamr menurut Imam Abu Hanifah. Wa ammal muskiru min ghairihi, adapun minuman yang memabukkan dari selain anggur, kasyarabi minat tamr, seperti misalkan ada minuman dari apa ini namanya? Tamr apa ini? Kurma, awis syair atau dari gandum, memabukkan misalkan, fala yusamma khamra, maka itu tidak dinamakan khamr. Terus dinamakan apa? Bal yusamma nabizan, itu dinamakan nabiz. Ini kan menurut Abu Hanifah. Yang dikatakan khamr apabila dibuat dari perasan anggur. Apabila dibuat dari yang selain anggur, maka namanya adalah nabiz. Wa hadza madhhabul Kufiyyin wan Nakhai wa Tsawri wa Ibnu Abi Laila. Wa dhahaba al-jumhur, pendapat mayoritas ulama Malik, Syafi'i wa Ahmad, ila anna al-khamra ismun li kulli syarabin muskir. Bahwasanya khamr adalah nama pada semua bentuk minuman yang memabukkan. Sawa'an kana min asiril inab, entah itu terbuat dari perasan anggur, awit tamri atau dari kurma, awit syair atau dari gandum atau dari yang lainnya, au ghairihi, wa huwa madhhabu jumhuril muhadditsin wa ahlil Hijaz. Jadi kesimpulannya, menurut Imam Abu Hanifah khamr adalah minuman yang memabukkan dan terbuat dari perasan anggur. Kalau yang dari lainnya bukan khamr. Menurut jumhurul ulama, khamr adalah nama pada semua minuman yang memabukkan. Bedet teh munino mabuk, apakah dikatakan khamr? Khamr menurut mazhab jumhur. Fahim, mafhum? Hujjatul Kufiyyin wa Abi Hanifah. Apa hujjah ahli Kufah dan mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya khamr hanya khusus minuman yang terbuat dari perasan anggur? Ihtajjal Kufiyyun wa Abu Hanifah bi annal ambizata la tusamma khamran. Ambiza ini jamak dari nabiz. Nabiz ini dalam bahasa tidak dinamakan khamr. Wala yusamma khamran illa syai'ul mustaddu min asiril inabi bil lughati was sunnah. Jadi kata beliau, kata Abu Hanifah, dalam bahasa Arab dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman yang memabukkan itu tidak bisa dikatakan khamr kecuali dari perasan anggur.
Coba apa dalilnya dari bahasa Arab? Ammal lugha. Adapun pengambilan dalilnya dari bahasa Arab adalah faqaulu Abil Aswad ad-Du'ali wa huwa hujjatun fil lugha. Karena ini saya di antara ulama saya ngangket nahwu. Kalaban perintah Sayyidina Ali. Apa kata Abul Aswad ad-Du'ali? Da'il khamra tashrab halwatu fa innani ra'aitu akhaha muniyan bimakaniha. Fa in lam takunhu aw yakunha fa innahu akhuha ghadathu ummuhu bilabaniha. Ngerti sampean? Da'il khamra tashrab hal ghawatu fa innani. Tinggalkan minum khamr. Biarkan khamr itu diminum oleh orang-orang yang sesat. Kata Abu Aswad. Fa innani ra'aitu akhaha muniyan bimakaniha. Karena saya, kata Abu Aswad, sudah melihat saudara khamr yang mungkin bisa untuk diminum sebagai ganti dari khamr. Apa itu? Apa berarti saudara khamr? Ya Nabi. Fa illa takunhu aw yakunha fa innahu akhuha. Andai kata Nabi itu bukan saudara khamr dan juga bukan khamr, itu adalah saudara dari khamr. Ghadathu ummuhu bilabaniha. Jadi Nabi dan khamr sama-sama nyusok ke situ sosokan sedika. Ngerti kan sama iki? Intin apa? Intin khamr ban Nabi nek bidas nih. Tapi nika pakun nika napa? Dampaan pada senika dapun Abul Aswad, dampak dari khamr ban Nabi pada cuma beda senika. Jadi sama tapi beda, beda tapi tidak sama. Oke, pada kita pada, tak pada geng pada. Ini dalil dari bahasa Arab yang menunjukkan bahwasanya khamr beda dengan Nabi. Jadi Nabi ini saudara khamr. Iya, seibu dan saya, saudara kandung. Ini wadathu ummuhu bilabaniha. Jadi embun khamr nika nyusoi khamr, nyusoi Nabi iya senika. Liban nikah pertama kali air susu yang keluar. Misalkan kulaku lahir kan pertama kali aing soso saya keluar kasih kocak liban. Okay. Pertama kali ASI, air susu ibu, itu namanya liban. Maka anak kayak ini kasah ibu lahir cek langsung beri Indomilk. Kasih liban. Kenapa? Karena akan memberikan daya yang luar biasa pada otak si bayi. Masya Allah. Ini dalil yang pertama yang mungkin bisa diambil dari bahasa. Adapun khamr ini kalau diambil dari hadis. Wa amma sunnatu fama ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binashwan. Jadi ada hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri. Beliau berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi seorang laki-laki yang mabuk. Nashwan ini mabuk. Faqalalah, lalu orang yang mabuk yang didatangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh Nabi, "Asyaribta khamran?" Apakah kamu minum khamr sehingga membuatmu mabuk seperti ini? Qal. Lalu orang tersebut yang mabuk itu menjawab, "Ma syaribtuha mundzu harramaha Allah wa rasuluh." Saya tidak pernah minum khamr sejak Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Qala famadza syaribta? Lalu apa yang kamu minum sampai kamu mabuk seperti ini? Qala al-khalitain. Kata orang tadi, apa jawabnya? Al-khalitan, yang diminum itu bukan khamr tapi khalitain. Apa khalitain? Itu adalah air rendaman kurma dan kismis yang wadahnya adalah labu. Ini labu sampai. Dubba. Dalam satu riwayat nika qala inna ma syaribtu tamran wa zabiban fi dubbaatin. Dubba nika labu, mending labu.
labu aro iya ro saya kebaik kolak ro di yang kilabu saya sebuntar kasa jadi carang senika labu kasa ikrek palobang dalam pa iberi aing iberi korma iberi kismis pas etaro oleh senapa aris nih sampai napagi sampai keceng sampai mungkin nikah mun iya nom nikah pas bisa memabuk dan ini kayak kocak kholitoinnya mana lah ada pun orang ojan orang nikah ngocak kholitoin abdina tak nginum khomer gak dinto kanjeng tapi nginum kholitoin berarti kholitoin nikah bani khomer kan qala fa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalitain karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khalitain berarti apa maksudnya khalitain bukan khomer bukan khalitain tapi dampaknya sama sehingga oleh Nabi juga diharamkan fanafa asyaribu ismal khomer orang yang minum tadi orang laki-laki yang mabuk tadi menafikan nama khomer anil kholitain artinya nama kholitain tak ngucap khomer ana syarib tu khomer tapi orang laki kibur ngucap kholitain itu ada di bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yungkirhu alaihi ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ingkar berarti ini kayak ngucap kok ror fahim mafhum ni garis kone ini kah insyaallah paham pun tahan ki sekarang kita akan pindah ke pendapat jumhur di mana pendapat jumhur adalah semua minuman yang memabukkan itu adalah khamr entah itu dibuat dari kurma anggur dan yang lainnya hujjatul jumhur wastadalla al-hijaziyyun wa jumhurul fuqaha'i ala anna kulla muskirin khamrun bima yali jadi mereka jumhurul fuqaha berdalil bahwasanya semua minuman yang memabukkan itu adalah khamr dengan dalil-dalil berikut awalan yang pertama adalah hadits Ibnu Umar adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan hukumnya haram jelas Saniyan kemudian dalil yang kedua hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala al-khamru kata Abu Hurairah al-khamru min hataini syajaratain yang dimaksud dengan khamr adalah minuman yang terbuat dari dua pohon ini menunjuk kemana Abu Hurairah wa asyara ilal karami wan nakhlah dan Abu Hurairah berisyarah ke karam itu adalah pohon anggur wan nakhla pohon kurma berarti al-Imam Abu Hurairah as-sahabi jalil yang dimaksud dengan khamr bukan hanya dari anggur tapi dari kurma juga bisa dikatakan khamr itu sahabat Nabi ya sahabat Nabi Salisan hadithu Anasin hurrimatil khamru hina hurrimat khamr diharamkan ketika diharamkan wa ma yutakhadhu min khamril a'nabi illa qalil kata sahabat Nabi Anas khamr yang dibuat dari perasan anggur itu sangat sedikit artinya lambe nikah ning zaman Anas ibn Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau khamr sebanyak ni kabeni dari anggur wa amatu khamrina al-busru wat tamr sebanyak khamr itu terbuat dari rutop al-busr nikah korma muda wat tamr korma sempon tua si kering busr itu kurmut ya jadi busr itu kurmut wat tamr kurma tua kurma muda
Mafhum? Jelas pengambilan dalilnya? Jelas ki? Mohon bersa jelas nak kebelah tak jelas tak sini kan. Seolah pagi tak sini kan. Mohon apa ni jura geng abuk tua lah. Bagi umur segala laki reh tu. Ya Allah. Rabi'an hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis Ibnu Umar, hadis Abdullah bin Umar. Nazala tahrimul khamri yawma nazala wa hiya min khamsah. Keharaman khamr itu turun dan keharamannya itu dari 5. Kata Abdullah bin Umar, jadi khamr itu dari 5. Yang pertama minal inab, dari anggur, wa tamar, dari kurma, wal hintah, dari biji gandum, wasyair, dari gandum syair, wadzurah, dan juga dari jagung. Jagung bisa tetep khamr gitu. Bisa. Coba baik ke bayar nanti lah mulan gitu coba. Iya, jagung. Wal khamru ma khamarul aql. Jadi kata Abdullah bin Umar, yang dimaksud dengan khamr adalah minuman yang bisa menutupi akal. Akal pas tak terkontrol ketika minum khamr, baru itu dikatakan khamr. Khamisan, dalil yang kelima, cek banyak dalil. Hadits Ummi Salamah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum minuman yang memabukkan dan yang melemaskan. Mufattir ini kan melemas. Yang mau minum khamr kan pas loyo ki. Insyaallah ibu loyo. Wastadallu limadhhabihim ala anna al-muskira yusamma khamran bil lughati aidan. Dan juga jumhurul ulama berdalil akan mazhab mereka ala anna al-muskir yusamma khamran bil lughah, dalam bahasa setiap yang memabukkan itu juga dikatakan khamr. Ani kamu sampean belajar usul fikih deki kasa bilbin yang lebulusun ni kabadah wala yathbutu qiyasan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya bahasa itu bisa ditetapkan dengan kias. Memang pada dasarnya khamr hanya dikhususkan pada minuman yang memabukkan dan terbuat dari perasan anggur. Tapi apa ilah dibalik itu semua? Karena memabukkan. Jadi ulama usul fikih dari ilat tersebut akan menjadikan semua minuman di mana di sana ada unsur memabukkan akan dinamakan khamr walaupun itu bukan terbuat dari perasan anggur. Wa huwa annal khamra summiyat khamran. Kenapa kok khamr dikatakan khamr? Limu khamarotihal aql. Karena minuman tersebut akan menutupi akal. Ti khamara yakhmuru ni artinya apa? Khamara yakhmuru. Napa artinya khamara yakhmuru? Menutupi. Berarti khamr inyamai khamr bolan menutupi akal. Berarti walaupun benih dari anggur mun menutupi akal berarti gocak khamr. Wa hadhihi al-anbidhatu tukhamrul aql. Mun ingat bintang-bintang kan? Dikatakan khamr atau tidak? Iro bintang sacap bintang. Meni bintang kejora gitu bintang. Pikiran mungkin lain sebenarnya. Wa hadhil anbidatu khamrul aql ay tasturuhu wa tughayyibuhu falidzalika tusamma khamra. Pijan kibur misalkan bedo kopi mun minum nika pas kelenger mabuk berarti khamr senika. Minuman apa boy? Kopi cup misalkan pah mabuk, khamr berarti. Haram. Bedaing misalkan nyumper dari berenang pas mun minum nika mabuk, mateh orang
Berarti hukum menginum dagang mah haram. Batasan mabuk itu haram. Cukup sampai kan enak-enakan lah. Eki Sampai mabuk muntah nih. kan harus napah diprediksi memabuk senika. Mun nyium sampai mabuk nih benih nyium apa rasanya? Siap tidak ada nih kenapa? Iya berarti mun nyium homer pah mabuk ya berarti nikah indra penciumna nikah kurang nikah. Kurang stabil senika. Fal khamru huwa sukru min ayyi syarabin kan. Berarti khamr itu adalah minuman yang memabukkan dari minuman apa saja. Li'anna sukra yughtil aqli. Karena saya maksud khamr nika bisa nutupi akal wa yamna min wusuli nurihi ilal a'dha. Sehingga napa cahaya dari otak nika tak bisa memancar ke badan. Artinya badan nika pas tak terkontrol. Ketika akal nika ampun tertutupi. Tsumma qala al-musannifu al-hukmu tsalits ma hiya anwa'ul maisir al-muharram, apa saja macam-macam perjudian yang diharamkan. Insyaallah nikah bakal lanjut lagi ning pertemuan saya bakal datang.